Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, press release laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Pringsewu melalui juru bicara saya, Dr. Nofli, yang hari ini ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo, Bapak Samsir Kasim MPD, sekaligus sebagai Ketua Humas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pringsewu. Dengan ini menginformasikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi kelima. Data dimasukkan sesuai dengan domisili 14 hari terakhir. Terdapat penambahan 8 kasus konfirmasi. 1. P91 Tuan SU 45 tahun laki-laki, karyawan atau driver kantor berdomisili di Pringsewu dan alamat di kota Metro. Pada tanggal 25 November tahun 2020, ada keluhan dan gejala dengan demam, batuk, flu, dan pasien ada riwayat penyakit hipertensi. Pada tanggal 27 dan 29 November tahun 2020 dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pringsewu. Hasil swab diketahui pada tanggal 10 Desember tahun 2020 dengan hasil terkonfirmasi positif, dan saat ini pasien di karantina mandiri. P92 Nyonya RA 37 tahun perempuan PNS Kabupaten Pringsewu beralamat di Bandar Lampung. Dilakukan swab pada tanggal 28 dan 29 November tahun 2020 di Puskesmas Pringsewu. Hasil diketahui pada tanggal 10 Desember tahun 2020 dengan terkonfirmasi positif. Saat ini di karantina mandiri di rumah sendiri. P93 Tuan SH 33 tahun laki-laki, karyawan Pemda Bandar Lampung, beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pada tanggal 6 Desember tahun 2020, pemeriksaan rapid antigen di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dengan hasil reaktif. Lanjut swab di Labkesda dengan keluhan anosmia. Pada tanggal 8 Desember dilakukan pengambilan swab orofaring dan nasofaring di Labkesda Provinsi. Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Provinsi hasil swab Labkesda terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 10 Desember 2020. Saat ini diisolasi di rumah sakit. P94 Nyonya SHC 58 tahun perempuan PNS guru beralamat di Kecamatan Pringsewu. Pada tanggal 1 Desember tahun 2020, pasien ada keluhan demam, lemas, dan sesak nafas. Riwayat penyakit DM tipe 2, masuk rumah sakit swasta di Pringsewu pada tanggal 4 Desember 2020, dan pada tanggal 5 dan 7 Desember dilakukan pengambilan swab. Pada tanggal 10 Desember diketahui hasil pemeriksaan sampel swab terkonfirmasi positif dari Labkesda Provinsi Lampung. Kemudian pada siang harinya pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Urip Sumoharjo. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. P95 Nyonya RN 26 tahun perempuan guru beralamat di Kecamatan Sukoharjo. Pada tanggal 28 November 2020 ada keluhan demam, batuk, flu, dan anosmia. Tanggal 3 Desember melakukan pemeriksaan rapid test di Rumah Sakit Mitra Husada untuk keperluan perjalanan ke Yogyakarta dan hasilnya reaktif. Pihak Rumah Sakit Mitra Husada kemudian melakukan pengambilan swab dan Dinas Kesehatan Pringsewu untuk tindak lanjut hasil tersebut. Pada tanggal 4 dan 5 Desember tahun 2020
dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Sukoharjo. Tanggal 10 Desember, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hasil pemeriksaan swab di Labkesda terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dikarantina mandiri di rumah. P96, Nyonya YP 46 tahun, laki-laki, PNS, tenaga kesehatan, berdomisili di Kecamatan Pringsewu. Pada tanggal 4 Desember tahun 2020, pasien ada keluhan demam, batuk, flu, dan anosmia, riwayat penyakit diabetes mellitus dan penyakit paru. Pada tanggal 7 dan 8 Desember dilakukan pengambilan swab di Puskesmas Pringsewu. Tanggal 10 Desember, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hasil pemeriksaan swab Labkesda terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dikarantina mandiri di rumah. P97, Nyonya LADP 34 tahun, perempuan, PNS, tenaga kesehatan, bekerja di wilayah Kecamatan Pagelaran dan bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 3 Desember, ada keluhan demam, sakit kepala, nyeri otot. 2 hari kemudian ada keluhan anosmia. Pada tanggal 7 dan 8 Desember, dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Bumi Ratu. Pada tanggal 10 Desember, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hasil pemeriksaan swab Labkesda terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya. P98, Nona AAN 21 tahun, perempuan, karyawan Bank Eka Pringsewu, beralamat di Kecamatan Pagelaran. Pada tanggal 29 November ada keluhan tidak enak badan. Pernah melakukan perjalanan ke kota metro. Tanggal 4 Desember ada keluhan batuk, flu, sakit tenggorokan, sakit kepala, lemah, diare, dan anosmia. Tanggal 7 dan 8 Desember dilakukan pengambilan sampel swab di Puskesmas Pagelaran. Dan tanggal 10 Desember, Dinas Kesehatan Pringsewu mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung hasil pemeriksaan swab Labkesda terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dikarantina mandiri di rumahnya sendiri. Jumlah kumulatif kasus terkait COVID-19 sampai dengan hari ini, jumlah total kasus terkonfirmasi positif sebanyak 98 orang. Jumlah konfirmasi yang masih diisolasi ataupun dikarantina 18 orang. Jumlah yang selesai isolasi ataupun sembuh 75 orang. Jumlah kasus konfirmasi meninggal 5 orang. Jumlah kasus probable yang meninggal 4 orang dan kasus suspek 35 orang. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah dengan menerapkan social distancing. Selain itu, berbagai penelitian dan uji klinis vaksin COVID-19 juga sedang dilakukan. Vaksin tersebut diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap penyakit COVID-19. Menerapkan disiplin protokol kesehatan adalah upaya terbaik dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit virus corona. Untuk itu, mari kita tegakkan disiplin protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun dengan menerapkan 4M, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kontak dan menghindari kerumunan, dan 4, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Selalu ingat slogan kita, yaitu maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Kita memang harus tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Dengan kedisiplinan kita semua menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun di setiap aktivitas kita.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan press release hari ini untuk diketahui. Salam Corona, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, sehat, sehat, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.